Pada suatu kali ada seorang anak yang mainannya rusak. Dan karena itu adalah mainan kesayangannya, sang anak berusaha begitu keras untuk bisa membetulkannya. Namun sayangnya, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, sang anak belum berhasil untuk bisa membuat mainannya itu utuh kembali. Lalu sang ayah pulang dari tempat kerja mendapati anaknya yang sudah mulai frustasi dan pada saat itu ayahnya menawarkan bantuan. Anakku, mari ayah bantu. Dengan senang hati, sang anak mempersilahkan sang ayah untuk membetulkan mainan kesayangannya. Tetapi ketika sang ayah sedang membetulkan mainannya, sang anak berkali-kali mengintervensi sang ayah. Ketika sang ayah ingin menyambungkan bagian A ke bagian B, sang anak mengatakan, "Tunggu dulu ayah, sepertinya bukan seperti itu." Sekali dua kali, sang ayah masih mendengarkan sang anak. Tetapi berkali-kali sang ayah mulai kesal. Ia berkata kepada anaknya, "Hei, kalau misalkan kamu mau dibantu, tunggu dulu, diam dulu, biarkan ayah bekerja. Karena kalau begini terus, lama-lama kita tidak akan selesai." Lalu sang anak mulai berpikir, oh iya betul juga. Dan akhirnya ia mulai menahan dirinya, membiarkan sang ayah membetulkan mainannya, dan pada akhirnya mainannya bisa diselesaikan dengan baik. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sang anak ketika meminta bantuan kepada ayahnya, ia terus mengintervensi, tetapi hasilnya adalah mainannya tak kunjung selesai. Tidak ditemukan jalan keluar, apa yang diharapkannya pun tidak datang. Dan sepertinya itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali yang membuat kita tidak menemukan jalan keluar bukan karena Tuhan tidak menolong kita, tetapi karena kita terus memaksa kehendak kita terus memaksa Tuhan agar bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita memaksa Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga pada akhirnya persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita tak kunjung usai dan bahkan kita juga tidak merasakan damai sejahtera. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati ketika di dalam kehidupan kita mulai memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita pikirkan. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang sangat kita kenal. Marta dan Maria bersaudara ketika mereka menjamu Yesus yang datang ke rumah mereka. Apa yang dilakukan oleh Marta? Marta mengintervensi Tuhan Yesus yang sedang berbicara, yang sedang memberitakan pengajarannya. Dan ia mengatakan bahwa Maria tidak membantunya. Sementara aku melayani Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu di dapur, tetapi Maria tidak membantuku. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta? Tuhan Yesus mengatakan, Marta, engkau menyusahkan dirimu sendiri dan engkau khawatir. Marta, engkau membuat dirimu menjadi menderita karena pikiranmu sendiri. Tetapi apa yang sebetulnya harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yaitu seperti Maria. Datang mendekat kepada Tuhan dan juga mendengar, mengenal Tuhan lebih dekat. Yang kita perlukan bukanlah konsep yang utuh terkait dengan kehidupan kita, rencana kita, tetapi kerendahan hati kita untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya setiap kita pada hari ini bisa terus menjalani hari-hari kita dengan percaya penuh kepada Tuhan. Kita tidak mengintervensi pekerjaan Tuhan dengan keinginan kita, tetapi kita dengan rendah hati mendekat kepada Tuhan dan terus mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.